Langit di kawasan Arktik dan Eropa Utara kembali menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena cuaca ekstrem, melainkan karena kemunculan pesawat pembom strategis Rusia, Tupolev Tu-95MS. Rusia mengumumkan bahwa pesawat ini melakukan penerbangan terjadwal di atas perairan netral, termasuk Laut Barents dan Laut Norwegia. Penerbangan tersebut berlangsung berjam-jam dan sepenuhnya berada di ruang udara internasional. Meski diklaim rutin, setiap kemunculan Tu-95MS selalu membawa makna yang jauh lebih besar dari sekadar penerbangan biasa. Tu-95MS adalah pembom strategi jarak jauh peninggalan era Uni Soviet yang masih aktif digunakan hingga hari ini. Pesawat ini dikenal NATO dengan julukan Bear dan menjadi ikon kekuatan udara Rusia selama beberapa dekade. Ciri paling khas dari Tu-95MS adalah mesin turboprop raksasanya yang menghasilkan suara unik dan mudah dikenali bahkan dari jarak jauh. Meski desainnya terlihat klasik, pesawat ini telah mengalami berbagai modernisasi. Tu-95MS mampu membawa rudal jelajah jarak jauh, menjadikannya platform strategi yang tetap relevan dalam doktrin militer modern Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, penerbangan ini merupakan misi yang telah direncanakan sebelumnya, bukan respons terhadap konflik tertentu, dan bukan pula bentuk pemicu langsung. Penerbangan terjadwal dilakukan untuk melatih penerbangan dalam misi jarak jauh, menguji navigasi lintas wilayah, serta memastikan kesiapan sistem pesawat dalam durasi panjang. Rusia menegaskan bahwa aktivitas ini dilakukan sesuai hukum internasional karena berada di atas wilayah udara netral. Namun dalam dunia militer, status rutin tidak pernah berarti tanpa pesan. Dalam penerbangan ini, Tu-95MS tidak beroperasi sendirian. Pesawat pembom tersebut mendapat pengawalan udara dari jet tempur Su-33. Su-33 merupakan jet tempur yang berada di bawah penerbangan Angkatan Laut Rusia, menandakan keterlibatan lintas matra dalam operasi ini. Pengawalan tersebut menunjukkan keseriusan Rusia dalam menjaga keamanan pembom strategisnya, sekaligus melatih koordinasi antara unit udara strategis dan unsur angkatan laut. Ini bukan sekadar penerbangan, tetapi latihan terpadu dalam skala strategis. Setiap kali Tu-95MS terbang mendekati kawasan yang dianggap sensitif, negara-negara lain secara langsung meningkatkan tingkat kewaspadaan. Meski penerbangan tersebut berlangsung di ruang udara internasional, keberadaan pembom strategis selalu dipantau dengan sangat serius. Di Eropa Utara, negara-negara NATO memiliki sistem siaga cepat yang aktif selama 24 jam penuh. Radar dan sensor udara terus memantau pergerakan pesawat militer asing yang mendekati wilayah tanggung jawab mereka. Ketika pembom Rusia terdeteksi mendekat, jet tempur NATO segera mengudara untuk melakukan pengawasan dari jarak aman. Pengawasan ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan mengikuti prosedur yang telah disusun dengan ketat. Setiap pergerakan dicatat, setiap arah penerbangan dijelaskan, dan komunikasi terus dijaga untuk memastikan situasi tetap terkendali. Langkah ini bukan berarti memicu eskalasi atau konfrontasi. Tujuannya adalah menjaga keamanan wilayah udara, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat diakhiri pada salah paham atau kejadian yang tidak diinginkan. Dalam konteks militer modern, prosedur semacam ini telah menjadi rutinitas yang tak terpisahkan dari dinamika keamanan global. Respons terhadap Tu-95MS tidak hanya terjadi di Eropa. Di kawasan Asia Timur, masalahnya tidak jauh berbeda. Jepang dan Korea Selatan beberapa kali mengerahkan jet tempur mereka ketika pembom pesawat
beroperasi di sekitar Laut Jepang dan wilayah Pasifik yang berdekatan dengan zona kepentingan mereka. Setiap pembom strategis di kawasan ini langsung menarik perhatian militer regional, mengingat sensitivitas geopolitik dan kepadatan lalu lintas udara militer di wilayah tersebut. Pengawasan dilakukan secara terukur tanpa kontak langsung, namun tetap dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Sementara itu, di belahan dunia lain, wilayah utara Amerika Serikat juga rutin menjadi jalur operasi TU-95MS. Melalui sistem perlindungan udara NORAD, Amerika Serikat dan Kanada secara konsisten memadukan penerbangan pembom Rusia yang mendekati zona perlindungan udara Alaska. Dimanapun TU-95MS beroperasi, pola yang sama selalu terlihat. Kehadirannya hampir selalu diikuti oleh pengawasan ketat, bukan karena pesawat itu melanggar aturan, tetapi karena statusnya sebagai aset strategis yang memiliki dampak besar dalam perhitungan militer global. Penerbangan terjadwal TU-95MS pada akhirnya bukan sekadar rutinitas militer. Ia merupakan perpaduan antara latihan, sinyal geopolitik, dan penguatan posisi strategi di tingkat global. Bagi Rusia, penerbangan ini adalah bagian dari keseharian militernya, sebuah aktivitas yang dirancang untuk menjaga kesiapan dan kontinuitas kekuatan strategis. Bagi negara-negara lain, setiap penerbangan TU-95MS adalah sinyal yang harus diperhatikan dengan penuh kehati-hatian. Dan bagi dunia, kemunculan pembom strategi di langit internasional selalu menjadi pengingat bahwa keseimbangan kekuatan global tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di darat dan laut, tetapi juga oleh siapa yang mampu menguasai dan mempertahankan kehadirannya di udara.